Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam hari ke-36 dalam 40 day to build up our faith. Saya berdoa Bapak Ibu saudara tetap setia, Bapak Ibu saudara tetap antusias, dan kita mau lakukan ini secara konsisten sampai 40 hari. Dan kita percaya kita akan melihat ada kuasa kemenangan, iman kita semakin kokoh, iman kita semakin tidak tergoyahkan. Bapak Ibu saudara, hari ke-36 ini saya mau sharing tentang audacious faith, iman yang berani. Bapak Ibu saudara, berapa banyak hari-hari ini kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bapak Ibu saudara, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Bapak Ibu saudara, mari kita merefleksi apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Penghalang kita punya iman yang berani di hadapan Tuhan adalah dosa yang kita lakukan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu saudara di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Manusia bersembunyi dari Tuhan. Ketika tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Bapak Ibu saudara, dosa menghasilkan rasa bersalah. Rasa bersalah menyebabkan kita hidup dalam ketakutan. Ketakutan menarik hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita tidak yakin doa kita dijawab oleh Tuhan, permintaan kita dijawab oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara, iman yang berani sangat berkaitan erat dengan hati nurani kita. Di dalam Amsal 28 diingatkan ayat 13, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Bapak Ibu saudara, apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang hari-hari ini kita masih sembunyikan? Orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya, ia akan disayangi. Bapak Ibu saudara, saya percaya Tuhan mau hari-hari ini kita mengakui dan meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa-dosa. Tuhan mau kita berbalik dan bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Ayat 14 dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara, kita perlu menyadari apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perbuat, kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan mau kita memiliki roh yang takut akan Tuhan. Apapun yang kita perbuat, kita mau perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetapi dikatakan orang yang mengeraskan hati akan jatuh ke dalam malapetaka. Bapak Ibu saudara, hari ini jangan kita mengeraskan hati, jangan kita menyembunyikan pelanggaran kita. Itu yang membuat kita tidak punya iman yang kuat, iman yang berani. Kita gak bisa punya iman yang sangat berani Bapak Ibu ketika kita menyembunyikan pelanggaran, ketika kita mengeraskan hati kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Semakin kita menyadari ada Kristus di dalam hidup kita, semakin Tuhan mengingatkan kita ketika kita melakukan dalam perkataan kita atau perbuatan kita, dalam pikiran kita yang melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu saudara,
Ayat 9 dikatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita datang, kita akui pelanggaran kita, kejahatan, dosa yang kita lakukan, baik dosa di dalam pikiran, dosa di dalam hati, dosa di lewat mata, dosa lewat mulut maupun tindakan kita. Mari kita akui, maka Tuhan setia dan adil mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat yang ke-10 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita punya hati yang sembuh, hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi rasa tuduhan-tuduhan. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita mengaku dosa kita, kita terbuka. Jangan kita menyembunyikan pelanggaran kita. Kita tidak bisa menyembunyikan pelanggaran kita dari Tuhan. Kita bisa menyembunyikan pelanggaran kita dari sesama, Bapak Ibu Saudara. Suami menyembunyikan pelanggaran dari istri, atau istri dari suaminya, atau kita bisa menyembunyikan pelanggaran kita dari sesama kita. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar saling mengaku dosa. Suami, engkau bisa belajar mengaku dosa kepada istri, istri kepada suamimu, anak kepada orang tua. Kita bisa mengaku dosa kepada pemurid kita juga, agar kita didoakan, agar kita sembuh, agar hati kita suci, murni. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita punya iman yang murni, iman yang suci, iman yang tulus, ikhlas. Nah, dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara, doa orang yang benar, Tuhan mau kita sadar kita adalah orang benar. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, oleh kematian Yesus di atas kayu salib kita telah dibenarkan. Sekarang status kita adalah orang benar. Dan Tuhan mau kita berbuat kebenaran. Itulah doa orang yang benar. Orang yang benar adalah orang benar yang berbuat kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita makin menyadari kita telah dibenarkan. Dan mari kita berbuat kebenaran. Kita mengakui dosa dan meninggalkan dosa. Mari kita berbuat kebenaran. Dan dikatakan ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, Elia punya iman yang sangat berani. Dia manusia biasa seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu Saudara, doa Elia begitu berkuasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Elia betul-betul hidupnya suci, benar di hadapan Tuhan. Dan kenapa dia bisa punya iman yang luar biasa? Kenapa doa Elia dijawab Tuhan? Karena Elia bukan hanya dia menyadari bahwa dia adalah orang yang telah dibenarkan dan dia telah berbuat kebenaran, tetapi Elia dia telah berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Ulangan 11 ayat 16-17 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mereka telah menyembah kepada Baal. Karena itulah Elia berdoa agar tidak ada hujan, karena dia berdoa sesuai firman. Karena kalau bangsa Israel menyembah Baal, Tuhan akan menutup langit. Dan ketika mereka bertobat, Elia berdoa agar hujan turun, dan hujan pun turun. Bapak Ibu Saudara, doa yang kita doakan, kalau doa itu sesuai dengan firman, doa itu besar kuasanya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yakobus 4 ayat 2 dikatakan, kamu mengingini sesuatu
tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita tidak memperoleh apa-apa karena kita tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Doa yang hanya berpusat pada keinginan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, tidak akan dijawab oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita berdoa sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melihat satu tokoh lagi, pribadi Yosua, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yosua berperang dengan orang Amori, karena orang Amori mau menyerang Gibeon, dan Yosua telah berjanji untuk melindungi orang-orang Gibeon. Di dalam ayat 12, Yosua 10 ayat 12 dikatakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Bapak Ibu Saudara, Yosua memiliki iman, berdoa untuk biar matahari berhenti. Dan dikatakan, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kenapa Yosua berani meminta seperti itu? Karena Tuhan telah berjanji, mereka telah diberikan tanah perjanjian, dan salah satu suku adalah orang Amori yang ada di tanah perjanjian, dan janji Tuhan pasti digenapi. Karena itulah ketika Yosua berperang dengan orang Amori, dia berani meminta dengan berani kepada Tuhan agar matahari berhenti bergerak dari di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa sesuai dengan firman, kita memiliki keberanian untuk percaya bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan membela firman-Nya, perkataan Tuhan pasti digenapi. Apa yang Tuhan katakan, kalau kita berdoa sesuai dengan perkataan Tuhan pasti digenapi. Apa yang kita doakan, kalau itu sesuai dengan perkataan Tuhan pasti dilakukan Tuhan. Roma 9 ayat 28, saya ingatkan lagi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, sebab apa yang difirmankan Tuhan akan dilakukan oleh Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Perkataan Tuhan pasti dilakukan Tuhan. Perkataan Tuhan mendahului kenyataan. Perkataan Tuhan mendahului mujizat dan terobosan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita menyelidiki, apakah masih ada dosa-dosa yang kita sembunyikan? Apakah masih ada pikiran, perkataan, tindakan kita yang melanggar firman yang masih kita sembunyikan, yang masih kita simpan? Mari hari ini kita belajar terbuka. Mari kita mengakui, meninggalkan dosa kita. Mari kita terbuka, minta orang untuk berdoa buat kita, pemurid kita, keluarga kita, istri, suami kita berdoa buat kita agar kita sembuh Bapak Ibu Saudara. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari ketika kita mengaku dosa kita, maka kita dibenarkan. Dan mari kita meninggalkan dosa kita, mari kita berbuat kebenaran. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Temukan firman Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari ini, temukan jawabannya di dalam firman Tuhan dan berdoalah sesuai dengan firman Tuhan. Maka doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Doa kita besar kuasanya dan akan dijawab oleh Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara buat setiap kita yang mendengar hari ini, biar hari ini hati kita betul-betul dimerdekakan, biar hati kita disucikan, biar hati nurani kita menjadi bersih dan murni, agar kita dapat berdoa sesuai dengan firman Tuhan, dan Tuhan pasti menjawab doa kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan memberikan kami Tuhan hati yang diperbaharui oleh karena
Kami belajar terbuka. Kami mengaku dosa kami dan kami didoakan. Kami menerima kesembuhan dan kami mau berdoa dengan yakin, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sesuai dengan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan menjawab doa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.